Lanjut lagi di bagian kedua untuk materi pekan ke-11 di mana saya membahas tentang persamaan gelombang satu dimensi dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Penjelasannya menggunakan pemisahan variabel. Di sini ditentukan bahwa persamaan gelombang saya itu punya syarat batas kiri dan syarat batas kanan gitu ya. Jadi kalau saya bicara tentang dawai, dawainya itu bukan dawai tak hingga tapi dawai yang berhingga, yang punya panjang tertentu. Nah, kalau dikaitkan metode pemisahan variabel saya itu sebetulnya kaitannya adalah dengan solusi standing wave gitu ya. Pada part 1 saya sudah menyampaikan bahwa solusi U saya itu ada sebanyak N buah solusi ya, N buah solusi di mana kombinasi linear dari ke N buah solusi itu juga solusi. Kita lihat untuk satu solusi N saja ya, untuk satu nilai N. Jadi katakan untuk N1 gitu atau N2 gitu ya. Jadi untuk UN itu kita sebut sebagai N mode of vibration. Artinya apa? Artinya kalau diinterpretasikan bahwa solusi UNXT itu merupakan salah satu tipe dari getaran dawai bermode N gitu ya. Kalian bisa peroleh yang di sini AN cos BN sin. AN cos BN sin itu bisa saya tuliskan sebagai R cos A min B gitu ya. Kalau kalian coba cari tahu, cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B sama dengan cos A min B gitu ya. Nah, kalian bisa dapatkan nilai R dan nilai deltanya seperti ini. Oke. Sehingga saya bisa tuliskan begini ya. Artinya apa? Artinya UN saya bisa saya tuliskan sebagai perkalian fungsi R cos fungsi T ini ya, dikalikan dengan fungsi X. Oke. Nah, di sini lihat bahwa ada yang namanya bilangan NPC per L. Oke, NPC per L. Nah, bilangan NPC per L itu saya sebut saja omega N karena ada N-nya ya, bergantung dengan nilai N. Itu sebetulnya adalah frekuensi sirkular dari mode ke N gitu ya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan frekuensi ini. Jadi kalau kita hitung frekuensinya, frekuensi dari cos ini ya, kalau kalian belajar lagi fungsi trigonometri sin dan cos itu punya frekuensi. Nah, frekuensinya adalah pengali di sini dibagi dengan 2pi gitu ya. Bergantung dibagi dengan periodenya ya. Per periode kan ya. Jadi saya dapat frekuensinya adalah NC per 2L Hertz. Oke? Oh, Hertz. Ada kaitannya dengan suara ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi kalau saya ganti N-nya dengan 1 gitu ya, itu jadi frekuensi nada dasar ya. F2 berarti frekuensi yang lebih tinggi dari nada dasar, F yang kedua, F yang ketiga dan seterusnya. Jadi N ini menentukan frekuensi dari dawai tersebut. Kalau L-nya semakin besar apa efeknya? Kalau L-nya semakin besar maka frekuensinya akan semakin lirih ya. Kalau L-nya semakin kecil maka frekuensinya juga akan semakin tinggi gitu ya. Nah, si F1 yang pertama N ketika sama dengan 1 itu kita sebut sebagai nada dasar. Dan frekuensi yang lebih tinggi dari F1 kita sebut sebagai overtones karena nada dasarnya F1 jadi di atas F1 kita sebut overtones gitu. Nah, jadi kalau mau menghitung frekuensi dari suatu dawai gitu ya. Dawainya 1 ya. Ini saya tidak bilang gitar itu kan ada beberapa dawai di satu bidang gitar ya. Misalkan kita lihat 1 saja dawainya gitu. Nah, saya bisa menghitung frekuensinya asal saya tahu L-nya, panjang dawainya, saya tahu C-nya. C ini bergantung dengan apa? C ini akan bergantung dengan massa jenis dari dawainya sendiri dan juga seberapa kencang dawai itu diikat. Atau kalau di bahasa fisikanya tegangan dawai, tensi dawai, tegangan dawai itu kencang apa gitu, seketat apa si dawai itu dikunci di kanan dan kirinya gitu ya. Oke. Kemudian itu tadi berkaitan dengan solusi UN. Nah, kemudian untuk solusi dari persamaan gelombang dengan kedua ujung diikat itu sebetulnya adalah kombinasi linear seperti yang saya bilang tadi ya, kombinasi linear dari UN. Jadi cukup kita sigmakan dari N1 sampai tak hingga. Sebetulnya ini di sini ada CN ya, tapi nggak masalah karena CN itu bisa kita lebur juga ke AN dan BN karena AN dan BN juga sembarang skalar gitu ya.
Oke, sampai sini yang masih kita gunakan apa? Kita masih menggunakan syarat batas kiri dan syarat batas kanan. Saya belum menggunakan syarat awal dan juga kecepatan awal. Ya, diingat-ingat ya. Jadi solusi ini adalah solusi yang bisa kita gunakan untuk dawai yang tak hingga sebetulnya. Ya, sampai sini gitu. Untuk dawai yang berhingga dengan panjang L dengan syarat batas kirinya 0, syarat batas kanannya 0. Nah, ini sorry. Untuk dawai dengan saya kebalik ya saya ya. Untuk dawai dengan dawai berhingga yang diikat di ujung kiri dan di ujung sebelah kanan itu saya punya solusinya ini. Nah, gitu. Jadi syarat awalnya tidak terlalu mempengaruhi sampai sini ya. Syarat awal dan kecepatan awal gitu. Saya bisa tetap dapatkan solusi ini asalkan saya tahu panjang dawai dan saya pastikan bahwa ujung kiri dan ujung kanannya diikat. Kalau salah satu ujung dilepas, ceritanya sudah berbeda. Solusinya bisa jadi tidak berbentuk ini, gitu ya. Oke, jadi ini berlaku, saya highlight lagi, ini berlaku ketika U0T sama dengan 0 dan ketika ULT juga sama dengan 0. Ini U ya. Ya. Oke, sekarang kita gunakan pengetahuan kita tentang syarat awal dan kecepatan awal. Oke, berarti kalau UX0-nya Fx, saya substitusikan T-nya 0, saya bisa peroleh ini. Kemudian untuk kecepatan awal, saya turunkan saja UXT terhadap T, saya peroleh ini. Kemudian saya substitusikan T-nya 0 ke sini, jadi ini 0 ya, ini 1 gitu ya. Jadi saya bisa dapatkan yang ini, gitu ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Oke, saya tahu bahwa sigma 1 sampai tak hingga dari AN sin NP per LX sama dengan Fx dan sigma BN NPC per L sin NP per LX sama dengan GX. Apa yang bisa saya lakukan, Bu? Bagaimana saya bisa mencari tahu AN? AN ini kan banyaknya tak hingga ya. Sedangkan BN juga tak hingga. Oke, jadi kita bisa menentukan AN dan BN menggunakan deret Fourier dari Fx dan Gx. Oke. Nah, ini sudah sekalian lihat ya di materi pekan ke-9. Jadi kalau saya punya fungsi fx-nya sigma seperti ini, saya bisa peroleh fx itu bisa dihampiri dengan deret Fourier ini, di mana an-nya merupakan 2 per L 0 sampai L fx cos NP per Lx, B-nya juga 2 per L fx dikali sin. Jadi B-nya itu perkali dengan sin diintegralkan, AN-nya adalah pengali dengan cos diintegralkan. Ini dapatnya dari mana, Bu? Kalian bisa baca di buku-buku tentang deret Fourier ya. Buku yang saya sarankan di Advanced Engineer Mathematics, penulisnya Edwin Kreyszig, itu cukup enak untuk dibaca tentang deret Fourier gitu ya. Kalau mau tahu penurunannya, pada materi persamaan diferensial parsial ini saya lebih memfokuskan bagaimana kita bisa menggunakan informasi tentang deret Fourier ini untuk menyelesaikan persamaan gelombang kita ya. Oke, jadi untuk mendapatkan AN saya cukup mengintegralkan fungsi F dikali cos NP per L ini ya, X dx yang B-nya Fx dikali Bn sin NP per Lx X dx di 0 sampai L ya, panjangnya 0 sampai L dengan periode 2L, maka AN Bn-nya bisa diperoleh seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke persamaan gelombang kita ya. Jadi kita bisa cari dari deret sinusnya. Nah, deret Fourier itu kan dari sin dan cos. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini ada bagian cos dan bagian sin. Ini bagian cosinus, ini bagian sinus. Kalau ininya 0 bisa berarti saya bilang deret Fourier sinus. Kalau bagian cosnya 0, deret Fourier sinus. Kalau sinnya 0 berarti deret Fourier cos gitu ya. Nah, oke, kalau deret Fourier sinus berarti fx-nya kan Bn sin NP per Lx ya, dimana Bn-nya saya peroleh dari integral 0 sampai L fx sin NP per Lx dikali 2 per L. Kemudian saya tahu apa? Saya tahu tadi bahwa syarat awal saya itu ini, kecepatan awal saya dikaitkan dengan Gx dapatnya ini. Nah, fx dan Gx ini yang muncul apa? Yang muncul hanya suku sin ya. Suku sin artinya apa? Artinya deret Fourier yang saya gunakan adalah deret Fourier sinus, sehingga saya bisa dapatkan AN-nya. AN-nya bagaimana cara-caranya? Ya fx dikali sin NP per Lx dari 0, ini kurang di x ya, di 0 sampai L 2 per L ya, karena panjangnya L kecil. Kemudian untuk B-nya, untuk ini, nah ini hati-hati,
Bn NP per C per L itu sama dengan Gx dikali sin ya. Jadi ini bukan Bn tapi Bn dikali. Ini konstantanya sebanyak ini ya untuk yang Bn. Sehingga saya dapat Bn-nya ini. Oke. Jadi artinya apa? Artinya ketika saya ketahui fungsi fx dan fungsi gx itu saya bisa dapatkan konstanta An dan Bn gitu ya. Oke. Coba kita ke satu contoh soal. Misalkan saya punya dawai apapun ya, dawai, senar, tali gitu ya, panjangnya pi, lalu dia bergetar mengikuti persamaan gelombang dengan C-nya 1, maka saya dapat persamaan gelombangnya ini ya, UTT min UXX sama dengan 0. Saya berikan kecepatan simpangan awalnya 0,01 sin X dan kecepatan awalnya Gx sama dengan 0. Tentukan UXT. Nah, kita tahu bahwa UXT-nya tadi tinggal kalian substitusi ya, C1 ke solusi yang ini. Mana tadi? Nah ini kalian nggak usah sih, langsung ke sini aja karena oke, ini UXT-nya saya nggak tuliskan ya di sini ya. Ya ini. Ya ini benar. Jadi substitusikan saja C-nya 1 gitu ya. C-nya 1, L-nya berarti pi gitu. Nanti kalian bisa dapatkan untuk contoh soal yang ini UXT-nya bentuknya ini gitu ya. Kemudian untuk mencari AN-nya, AN-nya adalah fx dikali sin. Jadi karena saya tahu kesimpangan awal dan kecepatan awal, AN-nya tadi apa? AN-nya saya bisa peroleh dari ini ya, sin NP per Lx. Jadi tinggal saya substitusikan saja si fx sin nx, gantikan C-nya dengan 1, L-nya dengan pi, kalian bisa dapatkan yang ini. Nah, ini bergantung dengan N ya. Kalian bisa lihat bahwa ketika N-nya itu selain 1, ketika N-nya selain 1 itu yang saya peroleh apa? AN-nya itu 0. Oke? Dan dia hanya bernilai tidak sama dengan 0 ketika N-nya sama dengan 1. Ya, ketika N-nya sama dengan 1 sehingga saya peroleh A1-nya adalah 0,01. Ini integral biasa ya. Lalu untuk Bn-nya karena Gx-nya 0, ya sudah Bn-nya 0. Sehingga solusi untuk dawainya apa? Solusinya adalah UXT 0,05 sin X. Ini sebetulnya saya dapatnya sin X kali cos. Sin dikali cos saya bisa dapatkan sin ditambah sin. Nah ini kalau kalian lihat lagi ini adalah solusi gelombang berjalan ya. Yang ini berjalan ke sebelah kiri, yang ini berjalan ke sebelah kanan. Jadi ya gelombang jalan dua arah. Kalau kalian baca lagi di materi sebelum UTS, ini namanya solusi D'Alembert ya. Oke, ini nggak muncul, sebentar saya lihatkan yang ini ya, ini. Nah ini ketika kalian bisa lihat ya, ini ketika T0 dia di pi 2pi 3pi 4pi. Ketika di T1 dia di pi 2pi 3pi 4pi juga nilainya tetap 0 ya, hanya lebih pendek. Ini T sama dengan 0, ini lebih simpangannya amplitudenya lebih rendah, tapi di node pi 2pi 3pi 4pi tetap 0. Ketika saya perkecil jadi T1, saya tambahkan T-nya jadi 1,0, ini juga pi 2pi 3pi 4pi ya, bernilai 0, amplitudenya lebih kecil 0. Nah lalu untuk T2 itu juga sama, jadi di titik pi 2pi 3pi 4pi itu dia selalu 0 nilainya. Kalau saya play, nah kalian bisa lihat ya bahwa di sini itu dia selalu 0 ya, di titik X sama dengan pi, X sama dengan 2pi, X sama dengan 3pi, X sama dengan 4pi, itu selalu 0. Nah ini yang kita sebut dengan solusi standing wave gitu. Jadi pada titik-titik tertentu dia tidak terlihat adanya pergerakan gelombang ke kiri ataupun gelombang ke kanan gitu ya. Kalau kita lihat di Maple, nah ini adalah tadi kan dia kombinasi ini ya, solusi kita adalah sin X plus T sin X min T. Kalau sin X plus T saja yang terjadi itu gelombangnya jalan ke sebelah kiri ya. Ini kurang panjang ini. Ya. Oke.
ini adalah gelombangnya jalan ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri dengan kecepatan 1, sedangkan yang X min T itu jalan ke sebelah kanan dengan kecepatan 1. Nah, kombinasinya ketika saya lakukan jalan ke kiri dan jalan ke kanan sepanjang sebesar 1, ini 0 harusnya biar kelihatan. Yang terjadi adalah ya, jadi ada titik-titik dia bernilai tetap, nggak terpengaruh itu sama besar T-nya gitu. Hanya amplitudo dari fungsinya saja yang berubah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai standing wave tadi. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini fungsinya adalah 0,01 dikali sin X dikali cos X. Sebetulnya kita bisa lihat dia sebagai fungsi 0,01 dikali cos T dikali dengan sin X. Jadi bentuk fungsinya jelek ya sin X saya. Oke, jadi bentuk fungsinya sebetulnya fungsi sin gitu ya. Secara bentuk dasarnya adalah fungsi sin, tetapi amplitudonya adalah bergantung terhadap T-nya. Amplitudonya adalah 0,01 dikali cos T gitu. Jadi paling tinggi 0,01, paling rendah min 0,01 dan berosilasi terhadap nilai T-nya. Gitu. Itu kenapa saya bisa dapatkan yang di sini. Nah, amplitudonya saja yang berubah, tapi grafik dasarnya tetap grafik sin gitu. Dan kenapa dia bernilai nolnya tetap di Pi, 2Pi, 3Pi, 4Pi seperti dengan fungsi sin, periodenya tetap periode 2Pi gitu ya. Oke, ini contoh soal yang kedua, sama sebetulnya C-nya 1, simpangan awalnya sekarang berupa bentuk fungsi tangga, fungsi piecewise, tapi periodik ya, periodik, kecepatan awalnya 0. Kita bisa tentukan bahwa solusinya ya, solusi umumnya ini dengan BN-nya adalah integral Gx ya, Gx dikali sin 0, lalu saya bisa dapatkan AN Fx dikali sin Nx, kalian bisa dapatkan yang ini. Nah, ini lihat bahwa AN bergantung terhadap N gitu. Jadi kalian bisa coba jabarkan, kalau N-nya 1 polanya begini, kalau N-nya 2 polanya begini, kalau N-nya 3 polanya begini. Kalau N-nya 4 dia kembali ke ini. Kalau N-nya 5 dia ke ini. Kalau N-nya 6 dia ke A2. Kalau N-nya 7 dia ke A3. Nanti akan terlihat polanya. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa AN-nya itu hanya terbagi menjadi 3 pola, yaitu N sama dengan 159, N-nya genap yang ini, dan N-nya 3711 dan seterusnya. Jadi ini berapa? 4N-1 ya, 4N-1 ini saya dapatnya yang ini. Oke, jadi solusinya adalah AN sin cos, di mana AN-nya sesuai dengan yang di sini. Itu. Nah, sin dikali cos bisa saya jabarkan menjadi sin ditambah sin, gitu ya. Jadi ini juga sama saja, ini juga sebetulnya akan jadi standing wave. Jadi kurvanya akan berbentuk kurva sin Nx dengan amplitudonya adalah AN dikali cos NT. Gitu ya. Ini latihan soal bisa dicoba. Jadi C-nya di sini saya buat 1 saja semua. Batas kirinya di 0, di U0T0, di 1, T-nya juga 0. Jadi sekarang panjang dawanya saya anggap 1 gitu ya. L-nya 1 gitu. Silakan coba cari solusi UXT-nya, solusi standing wave dari ke-6 kemungkinan syarat awal dan kecepatan awal ini. Ya, ini saya cantumkan 1 saja untuk nomor 1 ya. Uji coba untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan dicari sendiri. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan di part 3 ya.